Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita dapat mengikuti kebaktian online GMI On. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dulu sejenak. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Amin. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji Allah kita. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama, haleluya, 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 kekal mulia, haleluya, 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 dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia, haleluya, 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 dahsyat berkuasa. mari semua bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari semua, tangan semua di atas. Yeay! Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya.
Mari sama-sama. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja. Hey, bersorak syurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.将你的光照亮在我们身上，让我们在你面前毫无隐藏，打开我们的心，我要看见你的国度就在这里彰显。 Mari sama-sama kita nyanyikan ini. 将你的光照亮在我们身上，让我们在你面前毫无隐藏，打开我们的心，我要看见。 这里彰显，在你光中的情况，在你里面有丰盛盼望，荣耀荣耀荣耀荣耀圣洁大君王，荣耀耶稣耶稣。 耶稣，主耶稣，欢迎你在我们中间。荣耀耶稣，耶稣，耶稣，主耶稣，你是配得荣耀大君王。 Benar Tuhan, Kau adalah Bapa kami, Kau adalah Raja kami yang agung, Kau adalah Allah kami yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
王，荣耀荣耀荣耀荣耀圣洁大君王，荣耀耶稣耶稣耶稣主耶稣，欢迎你在我们中间，荣耀耶稣耶稣耶稣主耶稣，你是配得荣耀大君王，荣耀荣耀耶稣耶稣主耶稣，欢迎你在我们中间，荣耀耶稣耶稣耶稣主耶稣，你是配得荣耀大君王，荣耀耶稣耶稣耶稣主耶稣，欢迎你在我们中间，荣耀耶稣耶稣耶稣主耶稣，你是配得荣耀大君王。Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tempat perlindungan kita yang kekal. Mari Bapak Ibu, saat ini kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa hal yang dapat dilihat di layar kaca saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kuasa, Bapa kami percaya Engkau sedang melawat kami melalui pemerintahan saat ini Tuhan, yang kami semuanya bergumul di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Tuhan, kami mau serahkan akan setiap hal yang sudah diambil, tindakan yang diambil oleh pemerintah kami. Biarlah Tuhan kami juga dapat mengikutinya, mendukungnya, sehingga Tuhan segala aspek, baik politik, ekonomi, kesehatan, semuanya dapat dipulihkan Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin bangsa ini. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja Mu'en, setiap jemaatnya, hamba Tuhan, gembala sidang, cantau-cantau, dan juga majelis aktivis Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin kami, pimpinlah jemaat Tuhan. Dan setiap kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang menderita COVID, yang sudah sembuh, kami percaya Tuhan juga sedang melawat kami. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Peluh-peluh kami, kesakitan kami, kesusahan kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, membuka jalan bagi kami semuanya. Kami butuh Tuhan, kami butuh topangan dari tangan Tuhan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga iman kami kepada Tuhan. Terus beriman kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, segala kemuliaan dan hormat hanya kembali kepadamu saja. Tuhan, dengarlah doa kami ini. Kami panjatkan demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari para jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, Bapak. Saja Ping An, kita mau bersyukur Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat kita beribadah kepadanya. Dan pada saat ini kita juga persiapkan hati kita mau merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Oman lai tau kau. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur pada hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami mau bersyukur Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan, Engkau menyertai kami setiap hari. Engkau melindungi kami. Engkau memberkati kami semua. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami, pendengaran firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, kerjalah di dalam hati kami, agar kami boleh benar-benar mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Pimpin kami dalam pendengaran firman-Mu saat ini. Roh Kudus, kami memerlukan Engkau, menolong kami mempunyai konsentrasi yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Tema yang mau kita renungkan hari ini adalah semakin bertumbuh oleh pelayanan tiap-tiap anggota. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Saya akan membacakannya dalam nama Yesus. 以弗所书第4章11节到16节。 Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada seorang wanita miskin di salah satu desa terkejut ketika dia membuka pintu. Dia melihat seorang bapak-bapak, dia pakai jas di depan rumahnya dan dia minta sesuatu untuk makan. Dan dengan segala kerendahan hati, si ibu ini mengatakan, "Maaf sekali Pak, maaf ya, sekarang saya tidak punya sesuatu pun di rumah. Saya nggak punya makanan." Orang asing ini mengatakan, "Tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Saya mempunyai sebuah batu ajaib. Saya punya batu sup di tangan saya. Kalau saja Ibu izinkan saya masuk, saya akan masak batu sup ini menjadi sup yang paling lezat di seluruh dunia." Wah, si wanita ini mendengarnya tertarik sekali. Luar biasa. Dia punya batu bisa masak sop yang enak katanya. Dan si bapak ini, si orang asing ini mengatakan, "Saya mau minta panci yang besar. Ibu taruh air. Saya mau masak sop dengan batu sop ini." Wanita itu ingin tahu. Dia meletakkan panci di atas api. Kemudian dia ceritakan kepada tetangganya, ada orang asing datang ke rumah saya. Dia punya batu ajaib. Batu sop, bisa buat sop yang paling enak di seluruh dunia katanya. Masa semua tetangganya, semua ingin tahu, semua ingin melihat. Dan mereka datang. Kemudian si orang asing ini dia taruh batu di atas, di dalam air panci besar itu. Kemudian dia taruh, dia cicipin. Wah, enak sekali. Tetapi masih kurang wortel. Ada seorang ibu yang datang itu, dia katakan, di rumah saya ada wortel. Saya sudah potong-potong tadi. Dia cepat-cepat pulang ke rumah. Dia ambil satu mangkok wortel. Wah, si orang asing ini dia taruh ke dalam sop wortel ini. Sesudah ditaruh di dalam sop, si orang asing ini dia ambil sesendok, dia cicipin. Wow,
luar biasa, enak sekali. Dengan berbisik-bisik orang asing ini katakan, wah, kalau ada daging lebih enak lagi sop ini. Para ibu-ibu yang di sana berkeliling lihat, dia katakan, oh, saya punya daging di rumah. Dia cepat pulang ambil. Dia ambil 1 baskom daging. Wah, si orang asing ini menerima dengan ucapan terima kasih. Dia taruh ke dalam panci dagingnya. Terus air mendidih. Dan dia ambil 1 sendok. Cicipin. Wah, sambil berkedip-kedip matanya. Enak luar biasa sopnya. Istimewa sekali. Wow, luar biasa. Dia katakan, wah, seandainya ada sayur-sayuran di dalamnya, pasti lebih enak lagi. Maka ibu-ibu yang lain cepat dia pulang. Mereka ada di rumah bawa kentang, bawa daun sop, bawa bawang goreng, dan semua sayur-sayur sop itu mereka bawa datang ke rumah. Dan si orang asing ini senang sekali. Wow, ini pasti sop yang paling enak di seluruh dunia. Dia tuang semua sayur-sayuran. Ada wortel, kentang, daun sop, daun pre, bawang goreng. Wow, dia cicipin bumbunya dan garam. Dia taruh semua. Wow, dia cicipin. Wow, istimewa sekali. Lezat sekali masakan sop ini. Wow, dia katakan kepada ibu-ibu yang lain, silakan ambil mangkok-mangkok kalian. Mereka pulang semua ambil mangkok. Sambil datang mereka ada yang bawa nasi, ada yang bawa buah-buahan. Dan pada saat itu mereka semua duduk menikmati santapan yang sangat lezat. Si orang asing itu membagi-bagikan sop istimewanya di atas mangkok mereka. Semua sangat gembira sekali. Mereka bercanda, tertawa, bergembira. Untuk pertama kalinya mereka makan bersama-sama. Di tengah-tengah kegembiraan mereka itu, orang asing itu diam-diam menyelinap pergi. Dan dia meninggalkan batu sop ajaib yang dapat mereka gunakan setiap kali mereka mau membuat sop yang paling lezat di seluruh dunia. Saudara-saudara, demikian terjadi santapan yang paling lezat itu oleh kerjasama dan kebersamaan oleh semua ibu-ibu rumah tangga di desa itu. Ya, sesungguhnya batu ajaib itu sama sekali tidak ajaib. Tetapi batu ajaib sebagaimana disebut oleh si tamu asing itu telah menggerakkan hati dan apa saja yang akhirnya membuat mereka menikmati hasil sumbangan mereka sendiri. Saudara, ini mereka lakukan bersama-sama dan mereka boleh saling menikmati, merasa sukacita, merasa inilah sop yang paling enak seluruh dunia, di seluruh dunia. Karena mereka saling berbagi, mereka saling mempedulikan, mereka mau saling memberi. Akhirnya terjadilah hal yang paling indah dan yang paling nikmat, lezat. Itulah mereka nikmati.
Saudara, di ayat yang ke-16 firman Tuhan tadi kita baca, yang daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, dalam kebersamaan mereka ada kasih. Saudara, kita apakah menjadi orang Kristen yang sudah bertumbuh? Coba kita introspeksi diri kita. Saya jadi orang Kristen ada bertumbuh nggak ya? Atau saya terus jadi kanak-kanak? Atau saya terus jadi bayi Kristen? Apakah saya sudah jadi Kristen yang dewasa? Saudara, seorang yang percaya Yesus atau seorang bayi tumbuh dengan baik perlu bertumbuh dalam 5 tahap ini. Yang pertama, identitas. Yang kedua, belajar bagaimana memberi makan. Ketiga, belajar bagaimana berbicara. Keempat, belajar bagaimana membersihkan. Yang kelima, belajar bagaimana berjalan. Saudara, identitas. Siapakah Tuhan itu bagi saya? Dan siapakah saya ini bagi Tuhan? Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. 上帝创造我们，让我们做好的事情， yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, 上帝要我们活在它里面。 Perlu, kita semua perlu melihat diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Jadi, kita semua anak-anak Tuhan, ingat identitas kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. 我们就是上帝的儿女. Kita adalah anak-anak Tuhan. Siapakah Tuhan bagi kita? Dan siapakah saya ini bagi Tuhan? Jadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan harus jelas. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, kita lakukanlah yang baik sesuai dengan kemauan Tuhan, isi hatinya Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, maka kita diciptakan oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua, bagaimana memberi makan. Belajar bagaimana memberi makan. Learn how to feed. Ya, Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah makanan dan nutrisi untuk tumbuh kembang kerohanian kita. Tidak cukup kalau kita hanya disuapi dengan firman. Kita juga perlu belajar makan sendiri dan membiarkan firman Tuhan menjadi membangun setiap sel dan otot rohani kita. Oleh sebab itu, dalam masa pandemi kita punya waktu banyak baca firman Tuhan kita.
Ya, kita baca firman Tuhan, kita bisa buka YouTube, mendengar firman Tuhan. Banyak firman Tuhan yang baik untuk kita. Tapi jangan ambil yang sesat. Ada firman Tuhan yang baik. Ada firman Tuhan sebagai nutrisi, makanan untuk tumbuh kembangnya kerohanian kita. Jadi seseorang yang bertumbuh, yang kedua, belajar how to feed, memberi makan kerohanian kita. Ya, memberi makan hidup kita agar kita boleh bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, learn how to talk. Mari kita belajar bagaimana berbicara. Mengapa harus belajar berbicara ya? Semua orang pasti bisa berbicara. Saudara-saudariku, ini artinya belajar berbicara dengan Tuhan. Belajar berdoa. Lukas 11 ayat 1. Tuhan ajarlah kami berdoa. Kemampuan berbicara menjadi indikasi tumbuh kembang seorang anak. Demikian juga dengan tumbuh kembang seorang murid. Seorang pengikut Yesus perlu belajar berbicara dengan Tuhan, yaitu berdoa, dan dengan sesama kita juga. Saudara-saudariku, Anda pasti tidak takut berdoa kan? Anda pasti bisa berdoa. Ya, jangan berdoa kita bukan hanya kata-kata yang indah, tapi berdoa adalah dengan hati kita yang tulus, berbicara dengan Tuhan. Segala kerinduan hati kita, semua ucapan-ucapan syukur kita utarakan kepada Tuhan. Itu artinya berbicara dengan Tuhan. Itu artinya berdoa kepada Tuhan. Learn how to talk. To talk. Kita belajar bagaimana berbicara, berdoa kepada Tuhan. Dan kita juga berbicara, belajar kepada orang lain ya. Belajar bagaimana mendoakan orang lain, bagaimana membawa orang lain percaya Yesus bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Di dalam Kolose 4 ayat 66 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi tanggung jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata kita senantiasa penuh kasih. Amin. Lakukan. Dan jangan hambar. Maksudnya apa? Jangan munafik, ya. Jangan nggak ada rasa. Apa yang Anda katakan dan Anda lakukan itu nggak sama. Itu hambar. Saudara, sehingga kita Tuhan mau kita tahu bagaimana apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau kita menabur apa, kita akan menuai apa. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Oleh sebab itu, ingatlah, hendaklah kata-kata kita penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kita sebagai saksi Tuhan, anak-anak Tuhan, ingat, dengan berkata-kata kita juga harus dengan penuh kasih dan tidak munafik, ya. Kita mau mengikut Tuhan dengan jujur, dengan tulus, karena orang lain bisa tahu kita ini anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan atau anak-anak Tuhan yang munafik, baiknya sekejap, jahatnya lebih banyak.
Atau baiknya di hadapan orang, di belakang orang, ceritain keburukan orang lain. Jadi kita tidak mau begitu. Mari dengan kata-kata yang penuh kasih kita mau lakukan. Karena apa yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, seorang mau bertumbuh, belajar bagaimana? Belajar bagaimana membersihkan. How to clean. Ya, learn how to clean. Bagaimana membersihkan. Artinya, kita mengakui dosa-dosa kita. Meminta pengampunan dari Tuhan. Dan berubah. Bukan hanya menjadi petobat langganan. Terus mengaku dosa, besok lakukan lagi. Meminta pengampunan, besok berbuat salah lagi. Bukan begitu. Dan kita berubah. Mazmur 32 ayat 55 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah tersembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, mari apapun kesalahan kita yang pernah kita buat, kita mengaku kita bukan manusia yang sempurna. Tapi kita mau belajar menuju kesempurnaan. Kita bukan sempurna, tapi kita mau belajar. Kalau kita berbuat salah, kita mengaku kesalahan kita. Dan Tuhan mengampuni kita. Dan sesudah kita diampuni oleh Tuhan, jangan berbuat lagi. Jangan jatuh ke lubang yang sama lagi. Tapi kita berubah dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita mengakui segala kesalahan kita, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, mengampuni segala dosa-dosa kita sesuai dengan doa kita. Tuhan akan mengampuni. Dan kalau kita lihat di umur 18 sampai 24 bulan, seorang anak itu belajar, itu sering dikasih toilet training ya, yaitu sangka lang yang itu tampui ya, untuk anak-anak, sehingga dia mampu menjaga kebersihannya. Dia nggak sembarangan kencing di lantai atau BAB di lantai, tapi dia kencing atau buang air kecil di pispot ya, ditampui itu ya. Bai ipang sai, ipang jo itu ditampui. Dan dia bisa belajar menjaga kebersihannya. Demikian juga seorang murid, seorang pengikut Yesus harus mampu mengakui dosa dan kesalahan kepada Tuhan dan sesama kita, meminta maaf dan bertobat, berubah. Amin. Kita mau belajar bagaimana membersihkan hati kita. Dan yang terakhir kelima, learn how to walk. Belajar bagaimana berjalan. 1 Yohanes 2 ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi berjalan dengan baik, belajar hidup benar dan menjadi berkat. Amin. Berjalan dengan baik, belajar hidup benar dan menjadi berkat. Ya, 我们要走好的路 ya. 我们要学习真理，成为祝福, hidup yang membanggakan Tuhan,
dan hidup membanggakan keluarga kita. Kalau kita berjalan di jalan yang benar, kita belajar hidup benar, dan kita menjadi berkat, pasti kita membuat Tuhan kita bangga. Dan keluarga kita juga ikut bangga kalau melihat anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang melakukan kebaikan dan boleh hidup benar, boleh menjadi saluran berkat. Saudara, seorang murid juga perlu berjalan dengan baik, berjalan bersama Yesus, sama seperti Yesus, sehingga ketika orang melihat kehidupannya sehari-hari, gerak-geriknya, perbuatan-perbuatannya, dan ia mengingatkan orang banyak pada Kristus. Jadi orang dapat melihat, oh ini anak Tuhan, oh ini benar dia orang Kristen. Apa yang dia lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Mari kita lakukan. Bagaimana kita mengukur kedewasaan kita? Ada banyak orang menyamaratakan kedewasaan dengan umur. Jika pandangan itu benar, maka semakin orang berumur tua itu semakin dewasa sebagai manusia. Tetapi kenyataannya seringkali kita menemukan bahwa semakin tua orang justru semakin kekanak-kanakan. Umur bukanlah jaminan seseorang telah dewasa. Setuju? Iya. Dalam sudut pandang kerohanian yang diajarkan Alkitab, seseorang akan bertumbuh menjadi dewasa jika memenuhi standar kebenaran di bawah ini. Tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, seseorang dikatakan dewasa di ayat 13 sampai 14. Ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi tingkat pertumbuhan kita tidak diukur oleh banyaknya jabatan rohani atau kesibukan aktivitas kita secara rohani. Jabatan dan kegiatan para pelayan gereja, pengurus atau majelis penginjil atau pendeta bukanlah ukuran seseorang telah mencapai tingkat pertumbuhan yang dewasa. Tingkat pertumbuhan seseorang diukur sejauh mana kehidupan seseorang dalam segala aspeknya telah mengalami kepenuhan Kristus. Ini yang menjadi tanda seorang dewasa. Jadi bukan dia boksu, dia cuantau, dia cekse, dia majelis, maka dia sudah dewasa. Belum tentu. Tapi apa yang ini katakan? Bahwa semua aspek telah mengalami kepenuhan Kristus dalam hidupnya. Itu ayat 13 dan 14 tadi katakan. Dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Di ayat 15, pertumbuhan yang sehat ditandai dua hal utama, yaitu apa? Bertumbuh
bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tuhan ingin semua hal yang telah diberikan dalam diri kita, yaitu talenta, potensi-potensi kita, karunia, sifat-sifat kita, karakter-karakter kita, kasih kita, dan sebagainya, bisa bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan dalam segala hal tersebut membuat hidup seseorang semakin terarah kepada kepribadian Kristus. Pertumbuhan yang sehat tidak akan menjadikan diri sendiri sebagai pusat atau tujuan, tetapi semuanya diarahkan kepada Kristus sebagai kepala. Ini artinya. Dan yang terakhir, pertumbuhan yang bersumber pada Kristus. Di ayat 16. Sumber kehidupan yang memberikan pertumbuhan bukanlah hamba Tuhan, ya, msi boksu, atau lembaga gerejawi, atau organisasi pelayanan atau keluarga, tetapi berasal dari Kristus yang mengalir dalam hidup kita ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, melekat pada tubuh Kristus, hidup dalam kasih dan pekerjaan baik. Ini untuk bisa mengalami proses pertumbuhan yang seperti itu, Tuhan telah mengaruniakan para pemimpin pada setiap jemaat untuk memperlengkapi kita dalam segala hal sehingga kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam tubuh Kristus. Ya, untuk itu mari kita dengan rendah hati dan dengan lembut hati mau tunduk di bawah otoritas Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau belajar dan kita mau dipimpin demi pertumbuhan kita. Amin. Mari, pertumbuhan yang sehat tidak akan menjadikan diri sendiri sebagai pusat atau tujuan, tetapi semuanya diarahkan kepada Kristus sebagai sumber pertumbuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur, berterima kasih. Engkau sudah menolong kami, menjelaskan kepada kami kebenaran firman-firman-Mu. Biarlah apa yang kami sudah dengar, kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami mau bersyukur. Tuhan senantiasa mengingatkan kami agar kami tidak menjadi bayi-bayi rohani terus, tapi kami mau jadi dewasa. Kami mau bertumbuh. Kami tahu Tuhan, Engkau mau kami semua bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dan kami mau semuanya Tuhan arahkan kami kepada Kristus. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus, pimpinlah hidup kami sehingga kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kami senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau dengar doa kami dan kerinduan hati kami. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua jemaat GMI Mu'en Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan-pergumulan mereka, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga,
Tuhan senantiasa buka jalan dan menjawab doa. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Tuhan, bagi yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Mujizat kuasa Tuhan bekerja sekarang juga. Karena kami percaya Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan adalah tabib yang ajaib. Engkau sanggup dan Engkau mampu menolong kami dan memulihkan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami juga menyerahkan semua jemaat kami di mana saja pada saat ini beribadah kepadamu. Tuhan, berkati dengan luar biasa. Tuhan, pelihara, Tuhan, lindungi. Tuhan, Engkaulah jadi satu-satunya sumber pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amen。我们来领受神的祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih anugerah dari Allah Bapa serta Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 大家平安 Shalom 上帝祝福 Amen。